kalah prajurit. Buktinya dia jual pundi-pundi untuk membeli pedang. Untuk apa pedang itu dibeli? Kan tidak mungkin untuk potong bawang, nggak mungkin. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Kalau seseorang yang datang kepada aku tidak membenci ibunya, bapaknya, anaknya, kakeknya, bapaknya, seterusnya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Itu yang harus dipahami, bahwasanya kalau Anda mengatakan baca satu perikop, dalil Anda dituliskan tidak langsung satu perikop, ayat per ayat. Dan konon ceritanya dituliskan berpuluh tahun. Nah itu dia masalahnya. Kembali kepada kodifikasi daripada data saudara. Validnya di mana? Ini juga yang saya bahas tadi siang. Validnya di mana pemberitaan ini? Tapi kalau saya menunjukkan ini, itu karena saya ditantang. Mana dalilnya? Yesus merintahkan membunuh. Saya tunjukkan ini. Nah, sehingga ketika teman-teman yang melakukan pembunuhan, penjajahan, menginvasi daerah-daerah lain dengan cara membunuh, merampas, dan seterusnya, ada data yang menguatkan mereka melakukan tindakan itu. Ini datanya nih. Ya, kecuali kalau saudara ingin pembenaran, ya silakan. Itu sah-sah saja. Kita tidak melarang. Tapi data bahwa dia memerintahkan membunuh, ada. Jelas ada. Silakan. Oke, saya jelaskan sedikit ya tentang Lukas tadi. Ya, jadi di situ Yesus sedang membicarakan tentang perumpamaan uang mina ya. Jadi di sini Tuhan memberikan perumpamaan bahwa Tuhan mempercayakan uang mina kepada orang-orang tertentu. Ya, bagi yang tidak mendengarkan dia dan tidak melakukan apa yang mina itu dipercayakan, ya dia akan dihukum. Jadi seperti itu, bukan diperintahkan kita untuk membunuh orang yang tidak percaya. Kalau yang seperti apa Suma katakan bahwa penjajahan itu ada karena ajaran Yesus, salah. Kalau penjajahan itu ada karena hukum Taurat, iya. Karena di zaman Musa, jangankan manusia, ya kecoa saja disuruh binasakan sama Tuhan. Ya, sama Yahweh disuruh binasakan, sama Yosua, sama Daud, semua dibinasakan. Begitu. Jadi kalau Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang demikian yang seperti Suma katakan. Jadi saya membantah itu saja. Jadi kalau Suma mengatakan bahwa dalilnya di Lukas bahwa Yesus menyuruh membunuh, saya tidak percaya karena kita bacanya dari atas, runut dari atas. Itu perumpamaan mina. Memang pada akhir zaman, setiap orang Kristen yang tidak melakukan tugasnya penginjilan, dia akan dibunuh. Jadi apa yang Tuhan percayakan pada kita, karunia, talenta yang Tuhan percayakan dan tidak dikembangkan, akan Tuhan tagih dan berikan pada orang yang melakukan talenta itu. Dan saya kalau tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan dalam Matius 28 tadi, maka saya akan dibunuh. Seperti itu. Apalagi yang tidak tahu sama sekali, kan begitu. Yang tidak mau menerima, yang menolak. Saya saja yang tidak melakukan dibunuh, apalagi yang tidak melakukan. Ya itu saja. Jadi saya membantah ya kalau Yesus memerintahkan kita orang Kristen untuk membunuh, tidak ada. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi. Musuh juga harus dikasihi. Berilah makan pada seterumu, itu perintah Yesus. Jadi tidak ada perintah untuk membunuh. Kalau membunuh itu nanti pada akhir zaman, pada penghakiman terakhir. Itu saja Suma. Oke, sekian. Oke, baik. Nah, gini. Ini adalah perumpamaan. Yesus mengangkat perumpamaan ini. Ya. Jadi kalau mina itu artinya mina kalau kita belajar ya itu berbicara mengenai mata uang Yunani atau dinar kalau kita di orang Arab masa itu. Nah, ini datanya tidak ada hubungannya dengan Anda mengatakan bahwa itu hanya perumpamaan, tidak. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat ke Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Tuhan akan segera kelihatan. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh, dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu ia baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina pada mereka. Katanya, pakailah ini berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja kami.
Dan terjadilah ketika yang kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberi uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagangan mereka masing-masing. Orang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Katanya orang-orang itu, "Baik sekali perbuatan itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena terimalah kekuasaan dan atas 10 kota." Datanglah kepada ke-12 dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina." Katanya pada orang itu, "Dan engkau kuasai 5 kota." Dan hamba yang ketiga datang berkata, "Tuan, ini mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut dan tuan. Karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur." Katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat, aku menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang keras dan mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambil serta dengan bunganya." Lalu kata kepada orang tersebut yang berdiri situ, "Ambillah mina yang satu daripadanya dan berikanlah kepada yang mempunyai 10 mina itu." Kata mereka, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, bunuhlah mereka di depan mataku." Ini apa maksudnya kalau saya baca secara satu perikop? Oke. Ini Yesus memerintahkan pengikutnya untuk mencari pengikut. Masing-masing pengikut harus kembali memberitakan, "Aku sudah mendapatkan pengikut." Orang yang tidak mau kemudian mengajarkan Injilnya kepada orang lain dan tidak menghasilkan dikarenakan orang lain itu tidak mau, ini yang diperintahkan. Makanya perumpamaan, mereka yang tidak mau, yang mau menjadi seteruku, bawa kemari. Ini perumpamaan Yesus ini. Seperti itu, silakan. Oke, saya bantai ya. Jadi pada ayat yang ke-12 itu di situ dikatakan, "Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan." Ini maksud dari perumpamaan. Dia mengatakan memperumpamakan seorang bangsawan. Jadi perkataan yang Yesus katakan ini mewakili apa yang dimaksud dengan bangsawan ini. Yesus tidak mengaku bangsawan, gitu loh. Jadi pada ayat berikutnya, sabar ya, sebelum itu ayat 26, ya pada ayat 26 jawab Yesus, "Aku berkata," bukan jawab Yesus ya, jawab apa orang bangsawan itu, yang Yesus perumpamakan itu, jawab bangsawan itu, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya." Jadi garis bawahi ayat 26 jawabnya, jawab bangsawan itu. Bukan jawab Yesus. Ini tidak ada jawab Yesus, tidak ada di sini apanya, ini bukan huruf besar, huruf kecil ya, ayat 26. Jadi ini bukan jawaban Yesus untuk membunuh. Akan tetapi semua akan seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, rajanya kesetandai ya, ini tidak ada huruf besar, huruf kecil. "Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Jadi di sini Yesus memberikan perumpamaan tentang bangsawan. Dan ayat 26 dan 27 di situ tidak ada Yesus di situ. Di situ huruf kecil semua, raja huruf kecil. Ya. Saya di situ huruf kecil, jadi tidak ada di situ merujuk pada perintah Yesus. Ya itu saja Suma. Oke, baik. Jadi ini perumpamaan yang merujuk kepada dirinya. Ini untuk Yesus, bangsawan itu Yesus. Makanya kalau Anda melihat perikop selanjutnya, Yesus itu dielu-elukan. Bahkan berujung kepada tindakan memerintahkan secara sewenang-wenang mengambil keledai yang tertambat milik orang lain. Jadi kita nggak bisa kemudian menyembunyikan identitas itu. Jadi ini diawali dari pertanyaan saudara saya, mana perintahnya Yesus untuk membunuh? Saya tunjukkan data itu. Nah, Anda menginginkan satu perikop, saya nyatakan satu perikopnya. Karena Yesus justru mempraktekkan itu. Pergilah ke kampung yang di depanmu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepada, "Mengapa kau melepaskan?" Jawablah begini, "Tuhan memerlukannya." Apa maksudnya itu? Dia menggambarkan dirinya tadi itu sebagai bangsawan.
Sehingga ketika ada yang tidak setuju, ya kalau sekarang ini ya dar. Itu maksudnya, bawa dia ke depanku. Bunuhlah ia. Andai saja orang yang punya keledai ini tidak mengizinkan, Yesus akan murka. Bawa punya keledai itu ke sini. Itu maksudnya. Tapi ini tafsiran, ini sifatnya tafsiran. Cuman kemudian ya data ada tertera di dalam kitab saudara. Boleh Yesus tidak memerintahkan membunuh, boleh. Yesus tidak pernah mempraktekkan membunuh, boleh. Tidak apa-apa. Saya cuma membaca yang tertulis saja. Karena Yesus itu di dalam pemahaman kami, dia nabi, dia rasul yang suci. Demikian, silakan. Ya, silakan yang lain. Yang Bet, silakan Bet. Bang Bet. Bang Bet. Ya, Abu Dhani, ya. ya, Oh iya, silakan. jelas. Tadi itu bercerita tentang hal kerajaan surga, ya, penggenapan tentang kerajaan surga, yang dimana sebenarnya konsepnya itu bangsa Yahudi itu sebenarnya menanti-nantikan kedatangan Yesus itu sebagai seorang raja, bukan sebagai seorang Tuhan. Makanya di situ dijelaskan di situ kita diumpamakan sebagai seorang yang menanti-nantikan kerajaan surga itu sebagai seorang yang diberi tanggung jawab. Ketika dikasih mina uang 10, kita mau kembangkan berapa? Kemudian kasih 5, kita kembangkan berapa? Ya, jadi sebenarnya sih jelas di situ tidak ada perkataan bahwa mengatakan bahwa mengajarkan tentang membunuh, tapi lebih menjelaskan kepada hal kerajaan surga itu. Jadi kita dikasih tanggung jawab sebagai seorang murid atau seorang pengikut Yesus itu untuk, ya itu tadi sama kaitannya berkaitan untuk memberitakan firman Tuhan itu atau perintahnya itu sampai ke ujung dunia, dan itu ditagih kepada kita nanti sampai pada akhirnya kita sudah berapa menjalankan perintah itu. Nah, itu kaitannya dengan taat yang Bang Juma katakan tadi. Kita bukan hanya sekedar percaya, tapi nanti pada akhirnya sampai nggak kita kepada ketaatan itu. Karena banyak orang Kristen yang di awal dia percaya, tapi di penghujung akhir hidupnya dia menyangkal Yesus itu, dan itu jelas hukumannya adalah kematian kekal bagi kita, ya. Ini sekali lagi, ini bagi kita orang percaya, orang Kristen yang meninggalkan atau menyangkal Yesus pada akhirnya akan dihukum mati. Nah, itu dari kita sih Bang Zuma. Jadi taat bukan hanya sekedar percaya, tapi taat sampai pada akhir hidup kami. Tetap percaya keluar dari mulut kami bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Itu sih Bang Zuma. Oke, baik. Terima kasih sahabat. Jadi ada yang typing di YouTube saya juga ini. Terima kasih Dongeng Sunda Aing Udin. Thank you. Barakallah. Jadi gini, ketika saudara mentafsirkan dengan pola itu, bahwa mina itu adalah bagaimana kemudian kami orang Kristen diminta untuk mencari domba-domba tersesat. Saya mengertikan seperti itu bahasa Anda. Nanti dipertanggungjawabkan, bahkan ada di akhir zaman percaya kepada Yesus, tapi ujung-ujungnya dia melepaskan Yesus. Malah larinya kemana-mana. Padahal tidak ada sedikit pun arahnya ke sana. Kalau Anda mengartikan demikian, berarti lari ke dalam pengajaran Matius 16 nantinya. Markus 16. Barang siapa yang percaya baptis, tidak percaya hukum. Itu bahaya nanti kalau larinya ke sana. Nah, sehingga ketika ada pernyataan Yesus, bunuhlah dan seterusnya, kan ada dasar pijakannya. Barang siapa yang tidak membenci ibunya, ayahnya, anaknya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Kan itu polanya. Belum lagi ketika kita kaitkan dengan konsep teman Kristen bahwa Tuhan Anda itu cuma satu, yaitu Yahweh. Kemudian inkarnasi menjadi Yesus. Berarti rentetan pembunuhan yang diinstruksikan menurut sahabat kita tadi, Kocoa pun disuruh membunuh, itu adalah Yesus. Yesus memang pembunuh berarti kan. Jadi tidak usah malu-malu di dalam kejadian di perjanjian baru kitab saudara. Oh, Yesus tidak pernah memerintahkan membunuh. Tapi Tuhan Anda satu, sebelum dia inkarnasi dia garang, dia ganas, kerjanya cuma membunuh. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas, bunuhlah ia. Nah, itu. Siapa pelakunya? Yesus sebelum menjadi manusia. Pada saat dia menjadi manusia masih ada perintah membunuhnya? Ada, tapi tinggal sedikit. Karena kuasanya tidak lagi penuh, karena dia juga dalam keadaan 100% manusia, masih takut-takut dia.
Nah, saya kira begitu, saudara saya. Ini kita sudah terlalu jauh melebar. Mungkin Bang Handi dan Bang Sidik bisa, Bang Toyib juga dan teman-teman muslim lainnya bisa sedikit memberikan masukan atau tanggapan. Sembari saya bikin kopi dulu campur masako ini. Ngantuk rasanya. Boleh ya Bang Handi, Bang Sidik, yang lain-lain silakan. Iya. Assalamualaikum Bang Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Sidik dulu, nanti Bang Handi boleh, silakan. Alhamdulillah. Dokter Handi dulu, silakan dokter. Oh, dokter. Ya, dokter. Bang Handi, bikin kopi dia. Oh, kalau nggak, ya Bang Sidik dulu. Dulu lanjut, aku mau itu, dengerin aja dulu. udah. Oh iya. Ya ini konteks gimana nih? Soalnya saya lagi nyusun literasi juga. Ditanggapin dulu tadi Bang Juma itu, mungkin dari Bu Darni dulu. Kembalikan aja Ya. ke tema Bang, kembalikan ke tema. Karena teman-teman Kristen ini kan ajaran kasih, tidak mungkin kemudian kita mau menggiring mereka ke Yesus membunuh dan seterusnya. Lagian Yesus memang tidak pernah membunuh. Kembali ke tema bahwa di Yohanes 3 nomor 36. Yohanes 3:36. Iya, bahwa mentaati Yesus itulah hukum utamanya, hukum terutama, dan tidak mentaati Yesus ya dikutuk, dimurkai oleh Tuhan. Itu poinnya di situ, Bang. Silakan. Silakan Ibu Derni atau teman-teman Kristen bisa tanggapi dulu tadi. Itu tadi, kalau mentaati Yesus ya mentaati hukum-hukumnya, baru kita memperoleh hidup yang kekal. Nah itu sebenarnya singkat dan padatnya. Mentaati Yesus akan memperoleh hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, jika aku percaya kepadanya, aku akan menuruti perintah-perintahnya ini tadi. Nah, setelah sudah kuturuti perintah-perintahnya ini tadi, maka aku kelak akan memperoleh hidup yang kekal. Udah kan? Itu aja tuh. Dokter Andi mau bicara? Silakan dokter Andi. Boleh. Bu, kalau menurut saya dari tadi saya ikuti ya, sebenarnya kalau Ibu Darni hidup di zaman Yeshua Masia, Ibu Darni sebagai Bani Israel, mestinya Ibu Darni percaya kepada apa yang diajarkan Yesus. Apa itu? Banyak sekali Ibu Darni. Salah satunya adalah Yohanes 7:21 itu tadi. Di sana juga ada bahwa kalau ingin kau masuk kerajaan surga, ikuti kehendak Bapa di surga. Iya. Itu apa kehendak Bapa di surga itu? Diberikanlah ilmu wahyu firman kepada Yesus mengajari Ibu Darni. Kalau Ibu ada di zaman Bani Israel itu tadi, apa itu? Di Ulangan 64 atau Matius 12:29. Apa itu? Dengarlah wahai Ibu Darni, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita Allah kita itu esa. Dia tidak pernah Yesus mengatakan, dengarlah wahai Ibu Darni, aku ini Tuhan. Iya. Nah, Nggak itu. mungkin dibilangnya begitu, saya. Karena dia kan di bumi pada saat itu. Kalau sudah begini, mari kita cek akal sehat kita. Kalau memang ingin mendengarkan Yesus, kalau Ibu ada di Bani Israel itu, apa itu? Ya jangan, kata Yesus, jangan menuhankan aku ini utusan. Yohanes 17:3, Tuhan kalah yang mengutus aku, itu Bapa di surga. Jadi Bu Darni sembah Bapa yang ada di surga, syariatnya ikuti yang pernah dilakukan oleh Yesus. Sebagaimana diterangkan tadi Bang Juma item per item, apa itu ya di hukum Taurat itu tadi, Imamat 11:7, dan aplikasinya sampai ke akar rumput. Sederhana tuh Bu Darni? Sederhana nggak? Kalau kami ajaran Nah, ini doktrin jawab dulu. Argumentasi saya ini sederhana apa sulit? sederhana. Sederhana, terima kasih. Lanjut. Benarnya itu. Memang Yesus pada waktu di bumi nggak ada dibilangnya, aku Tuhan, sembahlah aku. Kan nggak ada kan. Tetapi kan sudah dibilang, siapakah Yesus ini? Yesus ini kan udah aku bilang dari kemari. Yesus ini datangnya dari roh, kalem, dan firman Allah yang turun ke bumi menjadi manusia daging. Itulah Yesus. Tetapnya kami, Allah yang Esa kami tuhankan. Itulah Yahweh yang di surga.
Yesus ini kan rohnya yang turun ke bumi ini, mau menebus manusia dari dosa. Yang diturunkannya dia, yang diutusnya, diutus Allah itunya, rohnya itu, kalemnya itu, firmannya itu turun ke bumi. Supaya kenapa dia yang diturunkan? Kalau Allah turun ke bumi kan udah hancur berbelah keping-keping dunia ini. Makanya diturunkanlah manusia dagingnya. Itulah Yesus yang berasal dari roh kalem dan firmannya itu tadi. Nah, itulah menebus manusia dari dosa. Karena manusia ini semua berdosa, tidak layak berhubungan dengan Allah. Makanya diutuslah manusia kedagingan Yesus turun ke bumi untuk memperdamaikan manusia itu dengan siapa? Dengan Yahweh yang Maha Kuasa. Setelah sudah ditebus kita manusia ini dengan harga darah Yesus yang suci itu dengan cuma-cuma, aku tidak bisa melenggang-lenggang juga. Aku harus menuruti juga hukum-hukumnya ini tadi yang 10 ini. Jangan aku membuat kejahatan, jangan mencuri, jangan membunuh, saling mengasihi, saling ini. Pokoknya yang benar-benarlah kulakukan di sepanjang hidupku. Maka besok kalau aku ada membuat kesalahan kecil, nggak lagi memotong korban aku, nggak lagi memotong kambing, nggak lagi memotong domba-domba atau merpati. Sekarang ini aku sudah ditebus dengan darah yang suci. Baik, Nah, Bu, gantian dikit. nyala kelak nanti itu menyelamatkan aku, gitu saya. Oke, benar Gitulah gitu ya. Tadi dari awal Ibu Darni saya sudah memberikan sedikit narasi. Ibu masuk akal mengatakan itu sederhana. Kenapa sekarang sederhana ini hilang? Siapa kira-kira biangnya kesederhanaan ajaran Yesus ini di zaman Bani Israel itu menjadi ribet sekarang, menjadi sulit sekarang akhirnya. Ntar dulu Bu Darni. Akhirnya menjadi ntar dulu Bu Darni. Ntar dulu nanti saya belum selesai. Kenapa jadi ribet? Akhirnya pecah belah. Pecah belah menjadi Katolik, menjadi Protestan, menjadi Advent, menjadi Unitarian. Siapa yang membuat ribet ini semua? Kayaknya tidak bisa disederhanakan seperti narasi awal. Salah satunya yang paling utama adalah ajaran Paulus yang membuat Ibu Darni dari sederhana menjadi sulit. Ibu boleh baca Roma 14:9, Kisah 2 nomor 36. Disinilah menjadi ribetnya Ibu Darni. Coba Ibu Darni kembali ke zaman Bani Israel, sulit, agak gampang banget hidup di sana. Tapi di zaman modern ini Ibu Darni mengalami kesulitan karena ada ajaran-ajaran Paulus yang saling bertentangan. Ajaran yang sederhana tadi itu Ibu. Itu yang membuat Ibu Darni bingung sekarang ini. Coba Ibu baca Roma 14:9. Seandainya Yesus tidak mati di tiang salib, Ibu Darni gak punya Tuhan. Seandainya nggak ada Kisah 2:36, Ibu Darni nggak punya Tuhan. Artinya ajaran Paulus ini membelokkan ajaran sederhana Yesus itu supaya apa? Ibu Darni menuangkan Yesus. Caranya adalah mengganti pengorbanan domba, mengganti pengorbanan hewan menjadi pengorbanan anak manusia